di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita harus jaga mereka. Saudaraku, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada 20 November lalu. Dan usai ratas tersebut digelar, Menteri Pertanian maksud kami menyebutkan sejumlah hal terkait dengan hasil rapat terbatas hingga perkembangan ketahanan pangan nasional dan sejumlah capaian lainnya. Berikan informasi selengkapnya untuk Anda. Kami laporkan tentang perkembangan pangan, khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah, tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada 20 November. Dalam keterangannya kepada awak media usai ratas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan hasil ratas terkait perkembangan ketahanan pangan nasional dan sejumlah capaian, serta rencana strategis sektor pangan dan peternakan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman menerangkan soal laporan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras. Insya Allah tanggal 31 Desember, 30 hari lebih, 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Dan ini adalah target 4 tahun dan Amran menargetkan hal ini akan dicapai dalam 1 tahun. Selain itu, Amran juga menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan lompatan besar dari target awal pemerintah. Amran menyebut bahwa swasembada beras ini merupakan hasil dari arahan langsung dan gagasan besar Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan. Amran menegaskan ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Di awal mereka menargetkan 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah bisa dicapai dalam waktu singkat. Dalam ratas tersebut, Amran juga melaporkan rencana pembangunan ekosistem peternakan rakyat dari sisi hulu untuk menjaga stabilitas harga pakan, vaksin, dan obat-obatan. Pemerintah ingin memastikan keberlanjutan usaha peternak di seluruh Indonesia. Amran dalam hal ini, Kementerian Pertanian akan siapkan HPP atau harga pokok penjualan, harga pokok penjual peternakan, juga telur, kemudian juga dengan HET atau harga eceran tertinggi untuk pakan sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Amran juga mengatakan bahwa untuk mendukung rencana besar itu, pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan di 12 titik pada tahap pertama dan 18 titik pada tahap kedua dengan total anggaran 20 triliun rupiah. Amran menegaskan bahwa seluruh infrastruktur ini diprioritaskan bagi peternak kecil. Di seluruh Indonesia anggarannya 5 triliun. Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah, beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta, karena hitungan kami estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton. Dan ini insya Allah tertinggi sepanjang sejarah. Stok di akhir tahun. Nah kemudian Februari mulai menyerap kembali, itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia, sehingga kita butuh tambahan gudang karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran 5 triliun. Dari 5 triliun dari APBN ya Pak? Dari APBN. Kami baru saja ratas dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami laporkan tentang perkembangan pangan,
khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita harus jaga mereka. Kemudian kabar baik, kita siapkan HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan, harga pokok penjualan, peternakan, juga telur, kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Nah ini kita akan bangun, pertama adalah 12 daerah, 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya 20 triliun rupiah. Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil, untuk mendukung, mensupport peternak-peternak kecil. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi, aku rapat bersama Bulog, akan membangun RMU besar, kemudian gudang di seluruh Indonesia, anggarannya 5 triliun. Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah, beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta, karena hitungan kami estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton. Dan ini insya Allah tertinggi sepanjang sejarah stok di akhir tahun. Nah kemudian Februari mulai menyerap kembali, itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia, sehingga kita butuh tambahan gudang karena gudang kita penuh. Kita ada strategi baru, kita sudah bahas bersama, besok jam 6 kami rapat pagi, kami tindak lanjuti bersama tim. Nanti kami sampaikan berita lengkapnya. Tetapi besok tadi kita sudah ratas untuk pengembangan sapi, kemudian sapi untuk pedaging, kemudian untuk susu, dan seterusnya. Juga kedelai. Kita akan pembahasan lanjutan besok jam 6 pagi bersama seluruh tim.